Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satuan dan konversi satuan. Ya, langsung saja. Ya, apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Nah, jadi misalkan di sini ada Bayu. Bayu mengukur meja. Nah, diperoleh hasil pengukuran panjang meja sebesar 1 meter. Nah, jadi meter, ya, satuan meter ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran panjang. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bayu membeli gula di warung dengan massa 1 kg. Nah, kilogram ini itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran massa. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian lanjut lagi. Bandul bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan selama 2 sekon. Nah, sekon ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu, ya. Waktu di mana bandul itu bergerak bolak-balik. Nah, jadi sudah jelaskan bahwa satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Nah, saya rasa sudah jelas. Kita lanjutkan. Nah, satuan juga berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Nah, misalkan ada ini, massa gula yang ditimbang ibu adalah 1 kg. Nah, besar 1 kg ini sebelumnya telah ditetapkan bersama oleh para ilmuwan sehingga 1 kg di belahan bumi manapun akan sama hasilnya. Nah, jadi pembanding maksudnya di sini adalah ketika ibu membeli gula, menimbang gula sebesar 1 kg, maka 1 kg gula yang ditimbang oleh ibu itu hasilnya akan sama dengan 1 kg yang ditetapkan oleh para ilmuwan. Nah, demikian halnya misalkan kita mengukur panjang meja, ternyata diperoleh hasil 1 meter. Maka 1 meter itu ya yang kita ukur itu pastinya sama dengan 1 meter versinya para ilmuwan yang telah mereka tetapkan waktu dulu, ya. Seperti itu, ya. Jadi satuan berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Nah, satuan itu sendiri terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda pastinya akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Nah, contohnya zaman dulu sebelum ada satuan-satuan seperti massa, kilogram, sekon, ya, dan sebagainya, itu orang menggunakan ini jengkal, feet, bahu, ya, untuk mengukur panjang, ya. Jadi mereka masih menggunakan satuan yang tidak bagus seperti ini. Nah, bayangkan saja misalkan kita pakainya jengkal. Nah, jengkal itu adalah panjang atau jarak dari ujung ibu jari menuju ke ujung jari kelingking. Nah, kalau misalkan orang yang berbeda, misalkan anak kecil sama orang dewasa, itu yang ukuran tangannya berbeda, ukuran jari-jarinya berbeda, ya pastinya akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula jika mereka sama-sama mengukur panjang. Nah, seperti itu. Jadi, satuan-satuan yang seperti ini dinyatakan sebagai satuan yang tidak baku karena hasilnya selalu berbeda untuk orang yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, satuan baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai standar acuan. Nah, satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda, bahkan di belahan bumi manapun, akan tetap menghasilkan pengukuran yang hasilnya sama. Nah, satuan ini contohnya satuan dalam SI, ya seperti meter, kilogram, sekon, ya, dan sebagainya. Itu di belahan bumi manapun yang namanya 1 meter ya segitu, ya. Pasti sama dengan 1 meter versinya ilmuwan, ya. Kemudian lanjut lagi. Satuan besaran. Nah, satuan besaran itu ada 2, ya.
terdapat dua sistem satuan internasional, yaitu MKS atau kepanjangannya meter, kilogram, sekon, dan juga CGS, sentimeter, gram, dan juga sekon. Nah, sistem satuan yang disepakati untuk digunakan di seluruh dunia adalah sistem satuan internasional atau yang kita kenal dengan sistem internasional atau disingkat dengan SI. Nah, jadi ceritanya begini. Nah, tadinya satuan itu kan menggunakan sistem CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Nah, dan lambat laun ya, sistem CGS ini ya dia berubah menjadi MKS. Nah, setelah menjadi MKS ya, meter, kilogram, dan sekon, nah akhirnya sistem MKS itu menjadi dasar ya pembentukan dari sistem SI yang kita kenal sampai sekarang. Ya, jadi sistem MKS itu merupakan dasar pembentukan sistem satuan internasional yang kita kenal sekarang. Jadi bedanya apa? Ya sama, cuma bedanya kalau dalam sistem SI, nah ditambahkan satuan-satuan besaran yang lain. Nah, kalau di sini kan cuma ada 3 besaran, yaitu besaran panjang, massa, dan juga waktu. Nah, setelah menjadi sistem SI, maka di situ terdapat banyak sekali besaran-besaran dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan ya sebagai satuan internasional. Nah, pertanyaannya, apakah semua negara di dunia menggunakan satuan SI? Jawabannya adalah tidak. Ya, mengapa? Ya, karena banyak alasan. Ya, coba kita lihat slide berikutnya ini. Ya, beberapa negara seperti halnya Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia mengadopsi sistem pengukuran kerajaan Inggris. Ya, nah jadi mereka masih menggunakan satuan seperti inci, yard, kaki atau feet, mil atau miles, ya dan lain-lain yang masih digunakan sampai sekarang. Ya, jadi Amerika Serikat, ya yang mana ilmuwan di Amerika Serikat itu semua menyarankan ya penggunaan sistem satuan internasional. Nah, namun pada kenyataannya masyarakat Amerika itu tidak mau diajak atau susah ya diajak untuk beralih dari satuan yang mengacu pada pengukuran kerajaan Inggris ini ya ke sistem satuan internasional. Jadi rupanya di situ ilmuwannya menetapkan satuan SI, tetapi masyarakatnya tidak ya. Nah, sehingga yang ada sampai sekarang ya Amerika dan beberapa negara lain itu masih menerapkan sistem satuan ya yang mengadopsi sistem satuan pengukuran kerajaan Inggris. Jadi jangan heran kalau misalkan orang di Amerika itu sering menyebut seperti ini. Misalkan ini, sebuah pesawat jatuh dari ketinggian 3.000 kaki. Jadi mereka masih sering menggunakan satuan kaki ya untuk menentukan ketinggian ya suatu benda. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Lebar bahu wanita Amerika di atas usia 17 memiliki lebar bahu rata-rata 13,9 inci. Ya, jadi untuk menyebutkan ukuran panjang, ya mereka lebih sering menggunakan inci. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebuah truk yang penuh muatan berhasil melakukan perjalanan dengan menempuh jarak 150 mil. Ya, jadi istilah-istilah seperti kaki, inci, mil, dan kemudian ada lagi feet. Oh ya, sama ya, feet dengan kaki ini kan sama ya. Biasanya menunjukkan ketinggian suatu tempat. Nah, itu masih sering digunakan di Amerika, Inggris, Myanmar, dan beberapa negara lain. Nah, kemudian, ini. 1 inci itu setara dengan 2,54 cm atau setara dengan 0,0254 meter. Nah, kemudian 1 feet atau 1 kaki itu setara dengan 12 inci. Nah, 12 inci berarti 0,3048 meter. Nah, kemudian 1 yard ya. 1 yard itu 3 feet atau 3 kaki. Nah, sehingga 3 kaki itu nilainya adalah sama dengan 0,9144 meter. Ya, jadi 1 yard itu hampir sama dengan ya kurang lebih kurang dari 1 meter ya. Kemudian 1 mil itu setara dengan 1,85
kilometer. Nah, kita lanjut saja. Sekarang kita menuju ke konversi satuan panjang. Nah, ini konversi satuan panjang ini pasti sudah pernah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit saja ya. Jadi, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak tangga ini ya, setiap turun satu anak tangga, maka hasilnya akan dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. Ya, jadi ingat, kalau turun dikali dengan 10, turun satu tangga dikalikan dengan 10, kalau naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, lanjut. Konversi satuan luas. Jadi kalau panjang itu pangkat 1 ya, atau tidak ada pangkatnya. Nah, kalau konversi satuan luas, nah itu pangkatnya pangkat 2. Nah, jadi sini kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, dan seterusnya. Nah, bedanya kalau setiap turun satu anak tangga, maka hasilnya tinggal kita kalikan dengan 100. Sedangkan jika naik satu anak tangga, maka hasilnya akan dibagi ya 100 ya. Jadi setiap naik satu satuan dibagi dengan 100. Nah, kita ambil contoh ya. 1 meter persegi berapa desimeter persegi? Ya. Nah, 1 meter persegi berapa desimeter persegi? Meter persegi ke desimeter persegi. Nah, ini berarti turun satu anak tangga. Berarti kalau turun satu anak tangga, tinggal mengalikan dengan 100. Jadi 1 dikali dengan 100, hasilnya adalah 100 desimeter persegi. Kemudian contoh yang lain, yaitu misalkan 1 cm persegi, berapa meter persegi? Nah, mari kita lihat, sentimeter persegi ke meter persegi. Ini adalah naik 2 anak tangga. Ya, jadi sentimeter ke meter ya, itu naik 2 anak tangga. Nah, karena di sini sentimeternya pangkat 2, ya, maka setiap naik dibagi dengan 100. Ya, naik bagi 100, naik lagi bagi 100 lagi. Berarti dibagi dengan 10.000. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 10.000, yaitu 0,0001 meter persegi. Nah, untuk yang lainnya, pasti kalian sudah paham ya. Bagi yang belum, silahkan dipahami kembali. Kemudian konversi satuan massa. Nah, massa itu ya, satuan massa itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga miligram. Ingat, setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10. Dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 100. Nah, dan caranya sama ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, dan ini ingat ya, 1 ton itu setara dengan 1000 kg. Sedangkan 1 kuintal itu setara dengan 100 kg. Adapun 1 ons itu setara dengan 100 gram dan 1 pon itu setara dengan 5 ons atau 500 gram. Nah, selanjutnya yaitu konversi satuan volume. Ya, satuan volume berarti pangkatnya pangkat 3. Di sini ada kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ingat karena pangkatnya pangkat 3, maka setiap naik satu anak tangga, ini dibagi dengan 1000. Dan setiap turun satu anak tangga, ini dikalikan dengan 100. Nah, dan yang perlu kalian ingat, ya bahwa ini 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Ya, sedangkan 1 liter itu juga setara dengan 1000 cc. Ya. Nah, kemudian ada lagi 1 cc ya, itu setara dengan 1 mili. Ya. Mana? Ya, ini ya. 1 desimeter kubik setara dengan 1 liter. Ya, 1 meter kubik setara dengan 1 kiloliter.
Nah, sedangkan 1 cm kubik itu setara dengan 1 cc atau 1 ml. Nah, ini biasanya pengukuran ini ya biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan volume itu bukan dalam desimeter kubik atau sentimeter kubik, seringnya kita menggunakan liter. Nah, jadi ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apalagi? Nah, lanjut aja. Konversi satuan waktu ya. Jadi di sini ya satu hari itu ya seperti yang kita ketahui ada 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik. Nah, satu hari ya misalkan ingin dijadikan menit. Nah, maka jadinya adalah satu hari itu adalah 24 jam. Padahal 1 jamnya itu 60 menit, berarti kalikan aja 24 dengan 60. Nah, sementara 1 menit itu, jadikan menit saja ya. Nah, berarti tinggal mengalihkan 24 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 1440 menit. Jadi satu hari itu ada 1440 menit. Nah, kemudian satu hari kalau ingin dirubah menjadi detik, maka hasil yang tadi ya, jadi satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi tinggal mengalihkan 24 kali 60 dikali 60 lagi, maka hasilnya adalah 86.400 detik. Nah, sudah paham? Kalau misalkan belum paham, silahkan didalami kembali, karena ini sudah pernah dipelajari ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar. Nah, lanjut lagi. Nah, yang ini, konversi satuan kecepatan. Nah, satuan kecepatan yang dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya kita menggunakan satuan kilometer per jam. Ya, seperti halnya ketika kalian melihat speedometer kalian. Nah, di situ satuan kecepatan yang terukur ketika kalian naik motor, itu adalah kilometer per jam, bukan dalam meter per sekon. Nah, sekarang bagaimana sih mengkonversi satuan meter per sekon menuju ke kilometer per jam? Nah, caranya, ya misalkan di sini contohnya, 20 meter per sekon, berapa kilometer per jam? Nah, ingat, 1 meter itu adalah berapa kilometer? Ya. Nah, berarti tinggal dibagi dengan 1000. Maka 1 meter bagi saja dengan 1000. Ya, berarti hasilnya adalah 1 per 1000 kilometer. Nah, kemudian sekon, jika dirubah menjadi jam, ya ingat 1 jam itu 3600 sekon. Nah, kalau dibalik 1 sekon berapa jam, maka tinggal membagi 1 itu dengan 3600. Nah, maka menentukan 20 meter per sekon itu berapa jam, maka pakai cara ini. Berarti 20 dikali dengan tadi. Ya. Jadi meter ke kilometer kan dibagi dengan 1000, berarti dikali dengan 1 per 1000 dibagi dengan tadi sekon ke jam itu dibagi juga dengan 3600, berarti dibagi dengan 1 per 3600 jam. Ya. Jadi hasilnya adalah 20 dikali ya 3600 per 1000. Nah, maka 20 meter per sekon itu sama dengan 20 dikali 3600 dibagi dengan 1000. Ya, 20 kali 3600 hasilnya adalah 72.000. 72.000 dibagi dengan 1000, maka hasil dari 20 meter per sekon adalah 72 km per jam. Nah, bagaimana kalau misalkan kita balik? 72 km per jam itu berapa meter per sekon? Nah, maka caranya juga sama. Kilometer ke meter itu kan dikali dengan 1000. Berarti 72 km itu adalah 72 dikali dengan 1000 meter. Maka hasilnya adalah 72.000 meter. Kemudian 1 jam ini ada 3600 sekon. Maka tinggal membagikan aja 72.000 kalian bagikan dengan 3600. Maka hasilnya seperti ini, kita coret 2 0 di belakang. Maka hasilnya tinggal 720 dibagi 36, yaitu 20 meter per sekon. Nah, kemudian yang ini ya, 20 km per jam berapa meter per sekon? Nah, saya rasa hasilnya caranya sama ya.
maka diperoleh hasil 55,55 meter per sekon. Nah, kita lanjut. Udah. Nah, sekian pembahasan tentang materi satuan ya. Semoga kalian tidak pernah lelah untuk belajar ya, meskipun kita dalam kondisi daring. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.